Alhamdulillah sekarang kita masuk ke bab 47, masih 20 bab lagi untuk selesai. Jadi kita ada 20 bab lagi ya, karena ini buku kita sampai 67 bab, kita sudah 47. Bab ini masih ada kaitannya dengan pembahasan kita sebelumnya tentang Malikul Amlak, ya, Qadil Qudot, Syahamsah segala macam, ya. Di bab ini yang kita bahas adalah orang-orang yang telah terlanjur menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut dan dia udah tahu kalau itu terlarang. Maka gimana harusnya? Kalau udah tahu itu terlarang, dia harus segera merubahnya. Kalau ada orang punya nama yang ternyata namanya nggak boleh pakai nama itu, dia harus segera merubahnya. Sekarang kita ke eh, dari Abu Shuraih ya, langsung ke dalil pertama. Judul kita adalah menghormati nama-nama Allah dan merubah nama karena itu. Diriwayatkan dari Abu Shuraih bahwa dia sebelumnya telah diberi kunyah, yaitu nama panggilan, yaitu Abul Hakam. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, sesungguhnya Allah itu adalah Hakam, Al-Hakam, dan hanya kepadanya lah segala perkara yang dimintakan keputusan hukumnya. Lalu dia berkata kepada Nabi, sesungguhnya kaumku, apabila berselisih pendapat dalam satu perkara, mereka datang kepadaku. Lalu aku memberikan keputusan hukum di antara mereka dan kedua belah pihak pun sama-sama menerimanya. Jadi dia tuh udah terbiasa jadi penengah ya. Nabi bersabda, alangkah baiknya hal itu. Apakah kamu punya anak? Kata Nabi. Dia menjawab Syuraih, Muslim dan Abdullah. Ada ternyata nama anak ketiga. Namanya Syuraih, Muslim dan Abdullah. Maka Nabi SAW bertanya, siapa yang tertua di antara mereka? Syuraih. Maka dikasih nama, kalau gitu kamu adalah Abu Syuraih. Bapaknya Syuraih. Itu ya. Kayak misalnya Winda. Winda itu Ummu Naswa. Terus Mbak Rahma, nama anak pertama siapa Mbak Rahma? Aku pernah aku pernah ngomong gitu, Bunda dipanggil Umu Naswa ya gitu. Aduh, Bun, kebangetan solihah katanya anak gue. Namanya Asia. Parah banget anak gue. Asia. Ibu Mima, Alivia sama Bilqis siapa yang pertama? Alifah. Oh, Alifah, Umu Alifah, Umu Aisyah, Aisyah, Asia. Asia, Umu Asia, Umu Naswa. Mbak Sintia, siapa nama pertamanya Mbak Oh, Sintia? Asia. Rizky. Asia. Umu Rizky, Mbak Wiwi, Umu siapa Mbak Wiwi? Naila, Ustazah. Umu Naila. Pokoknya kita pakai kunya tuh anak pertama ya. Jadi Umu Naila, ahlan wa sahlan, Umu Rizky, Umu Alifah, Umu Asia. Mbak Lin, Raka, Mas Raka. Umu Cowok. Raka. Umu Umar. Raka. Mbak Heni karena belum nikah, Umu Abdullah. Ya, si kayak Siti Aisyah dia. Oh, Masya Allah. Nova, Masya Allah. iya Siti Aisyah kan belum punya anak. Syafa. Rafa, Syafa. Syafa, Mm-mm. Umu Syafa. Mbak Rizka, Hafiz. Hafiz, Masya Allah Umu Hafiz. Saya bentuk asgornya dari Hafiz, anak saya yang pertama, Hufaiz. Jadi saya Umu Yahya Al Hufaiz. Mbak Lutfia, Umu siapa nih? Naufal. Umu Naufal. Berarti Mbak Heni sama Mbak Nia Damayanti adalah Umu Abdullah. Semoga tahun depan sudah punya kunyah sendiri. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik ya, jadi di sini kita dapat di sini dari hadis ini kita bahwa kalau pakai nama kunyah itu kita pakai nama dari anak yang pertama. Sekarang kita lihat tentang antara nama, kunyah, dan lakob. Ini ada 3 macam sebutan ya. Kalau kita bahasa kita di Indonesia antara nama, julukan, dan alias gitu. Jadi kalau kita pakai bahasa syariah, ini antara nama, kunyah, dan lakob. Lakob itu lakob. Pakai ki dan ba ya, lakob. Antara nama, kunyah, dan lakob. Kunyah itu, ini kita kasih poin A lah gitu ya. A. Antara nama, kunyah, dan lakob. Jadi teman-teman nyatetnya gampang. Antara nama, kunyah, dan lakob. Kalau kunyah, yaitu asalnya itu dia hanya dimiliki oleh bahasa Arab. Maka kita nggak akan kita temuin di orang selain orang Arab. Jadi kita sekarang bahas tentang nama, kunyah, dan lakob. Kalau nama itu apa Mbak? Nama itu ya sebagaimana nama asli kita ya ketika dia lahir. Ya misalnya kayak
Winda Damayanti binti, ya Sayyidah Murtafiyah binti Jauhar, Rahma Juniati binti siapa kayak gitu ya. Binti Muhammad Hafiz. Hah? Bokap kan Muhammad Hafiz. Wah, mantap. Winda Hmm. Damayanti binti Muhammad Hafiz. Wah, keren kan? Jadi Masya Allah, jadi itu nama kita sesuai dengan yang kita terima atau dinamakan ketika kita lahir. Ya, itu nama. Kalau kunyah itu panggilan yang udah pasti diawali dengan abu atau umu. Kalau laki-laki abu, perempuan umu. Itu tradisi orang Arab ya, manggil pakai nama kunyah. Sebagai apa sih biasa mereka kalau panggil pakai nama kunyah itu sebentuk penghormatan. Kalau kita bukan bentuk penghormatan, kita kayak bentuk keakraban ya. Mamanya Asia, mamanya Naswa gitu ya, mamanya Mas Raka, mamanya Alifah kayak gitu. Nah, di Arab itu sebagai penghormatan dan kayak emang lebih lebih apa bahasanya lebih sopan. Dan mereka lebih suka dipanggil dengan nama kunyah daripada nama mereka sendiri. Kalau di tradisi Arab itu sampai saat ini. Nah, kemudian eh apa namanya? Pakai kunyah itu sebagai bentuk penghormatan. Kemudian mereka memang lebih suka dipanggil dengan nama kunyah ketimbang nama sendiri. Sekarang kalau ngomong soal kunyah, kunyah itu kita bagi jadi dua. Jadi biar jangan pada ntar bingung kalau orang pakai kunyah kok bukan pakai nama anak, kok begini kok gitu gitu ya. Jadi biar kita tahu. Kunyah itu terbagi jadi dua. Yang pertama kunyah dengan nama anak. Ya, kunyah dengan nama anak. Kalau kunyah dengan nama anak ini bisa kita pakai nama anak sendiri atau nama anak saudara, misalnya ponakan. Kayak Mbak Heni belum nikah misalnya, tapi punya ponakan, berarti bisa pakai nama ponakannya. Mbak Nia Damayanti juga gitu, kalau belum nikah punya ponakan berarti bisa pakai nama ponakan. Gitu ya. Jadi kan kita tahu kayak Siti Aisyah radhiyallahu anha dia nggak punya anak. Karena dia punya ponakan namanya Abdullah bin Zubair, maka dia pakai nama Aisyah Ummu Abdullah. Apa itu namanya tadi kunyah? Tulisannya ya? Tulisannya kunyah, kayak orang ngunyah, kunyah. Kunyah. Oh, oke, oke. Ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha beliau tidak punya anak tapi dia punya ponakan ya namanya Abdullah bin Zubair kan. Jadi dia anaknya dari namanya dari pernikahan antara Zubair bin Awam sama saudaranya Aisyah itu Asma binti Abu Bakar. Tapi boleh juga kayak tadi kayak saya bilang sama Mbak Heni sama Mbak Nia, boleh pakai nama anak yang direncanakan nanti gitu. Misalnya mau punya anak namanya siapa ntar Abdullah, boleh Ummu Abdullah. Siapa yang dulu belum nikah udah bikin nama anak? Sebelum nikah udah bikin nama anak sendiri? Ada nggak? Saya dulu bikin loh. Saya bikin dari sebelum nikah. Jadi saya tuh lagi ngefans banget sama surat Luqman. Saya bikin nama Bunaya beneran, Bunaya gitu kan. Sampai dia di dalam perut pun saya manggil Bunaya. Adik saya sampai bilang, mudah-mudahan benar-benar laki-laki Kak. Soalnya udah dari sekarang panggil Bunaya mulu. Ya alhamdulillah lahirnya laki-laki. Jadi Bunaya ya Helufais. Itu ya. Jadi boleh pakai nama anak sendiri, boleh pakai nama ponakan kalau untuk yang belum punya anak. Aku juga bikin nama zaman dulu tapi namanya laki semua, anaknya perempuan semua. Nah, itu namanya men propose God dispose ya. Iya bener. Itu kunyah dengan nama anak. Sekarang bisa nggak kunyah dengan hal lain? Bisa. Kunyah dengan hal yang dia sering berinteraksi. Kunyah dengan hal yang dia sering berinteraksi. Kayak apa tuh ntar Anda jelasin. Kunyah dengan sesuatu atau sebab di mana dia sering berinteraksi dengan hal itu. Karena dia sering berinteraksi. Misalnya apa yuk? Winda, Umu Dimsum. Serius. Serius. Jadi misalnya kayak Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kan Hmm. bukan nama
bukan nama anak Hurairah itu. Kucing ya. Iya nih. Nah, beliau tuh pecinta kucing banget. Hurairah itu artinya kucing. Jadi kalau teman-teman tahu namanya celana celana kargo tuh mungkin Winda tahu banget tuh celana kargo yang kantongnya depan depan belakang kanan kiri atas bawah tuh kan penuh dengan kantong tuh. Abu Baju Hurairah lebaran. kantong-kantongnya itu penuh dengan anak kucing isinya. Saking dia Oh, pecinta. Ya, Abu Hurairah tuh seperti itu. Makanya dia dinamakan bapaknya para kucing karena penggemar kucing banget. Kayak misalnya, Bukan kitun, Om. Kucing. hmm, Bukannya kitun. bukan. Hurairah itu tadi jamaknya ya mungkin ya. Oh. Makanya dibilangnya Abu Hurairah. Nah, Jadi kemudian nama aslinya siapa? ntar PR lo, mumpung lo nanya lo PR. Jangan lagi. Salah ngomong, salah ngomong. Bahen, yang nanya admin, dia kudu jawab sendiri dong. Nah, iya Itu kan. baru jam pertama Ibu. Tetot, tetot. Ya gue mau nulis Abu yang suka kok Abu yang suka kucing jadinya Yang, Abu Hurairah. yang demen banget masak, demen banget di dapur, Abu To'am atau Umu To'am. Ya, Umu Matbah. Ya, Umu Matbah. Kalau demen banget makan, tukang kulineran, baru Umu To'am. Apalagi? Kayak gitulah ya. Jadi tergantung hal-hal di mana dia berinteraksi. Oh, Jadi lucu banget. punya dengan sesuatu sebab di mana dia sering berinteraksi. Tukang ngantukan kalau ngaji, Umu Naum. Naum. Iya, Kita juga di sini umum naum semua kalau udah lewat dari 8:30 mah jam 9 mah. Ayo nggak ada umum temannya naum ketawa. berkumpul. Nggak ada temannya ketawa tuh Winda. Katanya enggak kan ya teman-temannya kita nggak Umu Naumnya. Rese. Iya sih ya pada soleha semua salah. Aku mah aduh mohon maaf loh. Itulah Ada makanya nggak temannya suka. Mbak Winda, saya Mbak Winda. Ditinggal tidur, parah. Dia nggak tahu aja kalau gue matiin apa kelas malam-malam tuh udah selesai. Ini masih ada yang on tapi nggak nyaut-nyaut. Tidur. Ayo teman-teman, Ketahuan ya, ketahuan. lihat di kolom chatnya itu nama aslinya Abu Hurairah, yaitu Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Oh, Masya Allah, pantesan nggak repot ya namanya susah. Repot. Dia tuh namanya waktu dia belum masuk Islam, dia namanya Syams bin Sakhar. Syams itu kan matahari ya. Syams bin Sakhar atau Abdusyam. Nah, karena kalau bilang Abdusyam berarti kan jadinya hamba matahari, maka ketika dia masuk Islam diganti jadi Abdurrahman bin Sakhar. Asal mulanya dia tuh kenapa jadi suka kucing, dia pernah pernah ketemu kucing yang nggak kerawat di jalan. Ditaruh di lengan Hmm. bajunya, disayang gitu tuh, kayak digendong-gendong gitu. Maka Rasulullah langsung panggil dia Abu Hurairah. Dia nomor satu ya periwayat hadis paling banyak. Mm-mm. Oke, teman-teman PR cari biografi Abu Hurairah. Kata Winda gara-gara gue. Kepo. Nah, contoh kayak Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah dipanggil sama Rasulullah sebagai Abu Turab. Turab itu apa Turab? Turab. Turab itu pasir. Ya, kenapa dia Hmm. dipanggil Abu Turab? Jadi suatu hari dia lagi berantem sama Fatimah. Ya, pas berantem Hmm. sama Fatimah, malam itu dia keluar dari rumah, nggak tidur di rumah, tidur di masjid. Ya, ternyata laki-laki tidur di luar rumah sudah ada sejak zaman dulu kala ya, gara-gara berantem. Jadi dia ribut sama Tapi Siti Fatimah, cuma kejauhan masjid. dan dia nggak pulang, tidur di masjid. Ketika pagi Nabi datangin Ali, dilihat Ali tidur tuh tanah ya tanah pasir tuh udah nempel banyak di pundak beliau, baut pundaknya Ali bin Abi Thalib. Maka Nabi SAW mengusap tanah yang ada di pundak Ali sambil sambil bilang, kum abaturop kata gitu. Bangun bangun bapaknya pasir gitu ya. Bangun ya wahai Abu Turab. Tapi Ali senang dipanggil dikasih kunyah Abu Turab. Ya, kenapa? Karena kunyah itu dia jadi selalu teringat sikap lembutnya Nabi SAW ketika bangunin dia gitu. Hmm. Ya, jadi kita udah nama udah tahu
Kunnya sudah tahu, sekarang lakob. Lakob itu apa? Kak, lakob itu kayak semacam gelar. Lakob itu kayak gelar yang biasa digunakan tujuannya buat memuji, menghormati atau mengagungkan, atau juga mencela. Ya, lakob itu semacam gelar atau julukan kalau bahasa kita ya, biar teman-teman paham. Dia tuh tujuannya ya bisa juga buat menghormati, memuji, atau juga bisa mencela. Siapa tuh? Tuh si cungkring misalnya. Ya. Namun dalam hal ini para ulama menyebutkan bahwa kadang kalau nama kunyah sudah dipakai sebagai celaan, maka nama kunyah itu juga udah sekaligus jadi gelarnya dia. Seperti siapa? Seperti Abu Lahab. Ya, Lahab itu yang kemerah-merahan gitu loh pipinya, bukan kemerah-merahan cakep kayak Humaironya Siti Aisyah. Lahab karena sering pemarah gitu loh orangnya Abu Lahab itu. Ya, karena juga dia dimasukin ke neraka Lahab, maka jadinya digelarnya Abu Lahab. Seperti juga Abu Jahal. Asalnya bukan kunyah itu, tapi karena dia orang yang paling sering berinteraksi dengan kebodohan, maka Abu Jahal jadi kunyahnya dia. Jahal itu bodoh ya. Itu baru bagian A, tentang nama, kunyah, dan lakob. Antara nama, kunyah, dan lakob. Nama udah kita tahu, kunyah sudah, insya Allah lakob sudah ya. Lakob itu bisa buat menghormati atau juga bisa buat mencela. Kita bisa kasih contoh Abu Lahab dan Abu Jahal. Sekarang kita poin B-nya, memberi nama kunyah dengan nama Allah. Nah, gimana nih hukumnya nih? Ini yang akan kita jelaskan di sini sekarang. Jadi, sesuai dengan hadis yang barusan kita bawain, innallahu wal hakam wa ilaihil hukmu faqala itu ya. Eh, ternyata Abu Surahi ini udah dikasih kunyah atau lakob sama kaumnya dengan lakob Abul Hakam. Padahal nama itu kesalahan banget. Karena Al-Hakam itu namanya Allah. Masa dia jadi bapaknya namanya Allah kan gitu kan? Ya, maka kita di sini eh, di antara firman-firman Allah yang menjelaskan tentang hakam, coba kita lihat surat Asy-Syura ayat 10. Surat Asy-Syura ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ilallahi dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah yang memiliki sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Asy-Syura ayat 10. Lalu An-Nisa 59. An-Nisa 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minun. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan Rasul, ya, kembali kepada Allah dan Rasulnya, Al-Qur'an dan Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un, Al-Qasas 88. Asy-Syura ayat 10, An-Nisa 59, Al-Qasas 88, Al-Qasas 88 nanti Winda cari kata-kata hakamnya. Lalu Al-An'am 57 Mbak Rahma cari di mana kata-kata hakamnya. Lalu Al-Maidah 49 Mbak Sintia cari Al-Maidah 49 di mana tempat kata-kata hakamnya. Lalu Mbak Wiwi Al-Maidah 50 di mana tempat kata-kata hakamnya. Sekalimatnya aja ya, jangan semuanya. Sekarang Mbak Winda tadi ya Al-Qasas 88. Gimana bentar, bentar. Ini soalnya ada yang pesan, ntar lihat sebentar ya. Ada Gojek di depan, bentar. Al-An'am 57 Mbak Rahma, udah ketemu hakamnya? Al-An'am 57.
Tunggu bentar. Lagi dicari. Atau sambil mencari, kita sekarang saya jelasin ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah namanya Al-Hakam. Oleh karena itu yang jadi pertanyaan di sini, boleh nggak seseorang bernama dengan nama Allah seperti Al-Hakam? Nah, sekarang kita harus tahu dulu nih. Yang udah ketemu dilipat dulu ya atau di skip dulu. Saya jelasin lagi. Seberapa boleh dan tidak bolehnya ya orang pakai nama Allah. Kita lihat dulu. Nama Allah itu ada dua macam atau dua model. Nama Allah itu ada dua model. Dua kategori lah kalau kata kita yang dua model kayaknya enak banget. Nama Allah itu ada dua kategori. Pertama, biar kita tahu nih bagi yang mungkin masih pengen punya anak lagi, untuk yang belum menikah buat pegangan, ya. Oh kayak Mbak Putri juga nih, dia bisa juga pakai nama Ummu Abdullah, ya, atau Ummu Aisyah, walaupun belum punya anak ya, pokoknya direncanakan gitu ya, biar aku belajar pakai kunyah, ya, sebagai doa Berapa kita. aku tadi surat apa? Linda, Aku tadi surat apa? Linda Al Ini. Linda Al-Qasas 88, Mbak Rahma Al-An'am 57, Mbak Oke, Cynthia oke. Al-Maidah 49, Oke, Mbak Wiwi Al-Maidah 50 gitu ya, tadi saya lupa juga. Udah ketemu Mbak Cynthia, Mbak Wiwi, Mbak Rahma? Udah, udah, Mbak Rahma duluan coba. Mbak Rahma Al-An'am ya 57, di mana tempat-tempat kata Al-Hakamnya? Yang kayak gimana sih tadi? Al-An'am 57 itu kan ada kalimat inil hukmu illallah. Oh iya, ini hukmu ilallah ya benar. Terus, Udah itu yang saya tahu aja. oh ya udah dikasih tahu. Iya, iya, iya. Aku kalau Agak Al-Qasas lambat. 88 ini kayaknya lahul mulk lahul hukmu wa ilaihi turja'un ya, Bang. Betul. Jadi lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Oke. Sekarang Mbak Buat Mania, Saya Cynthia. buat Mania. di awal ayat wa anihkum. Ya. Wa anihkum bainahum bima ya anzalallahu wala tattabi'u ahwa'ahum. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Jangan nurutin syahwat. Oke, monggo Mbak Nia. Betul juga ya Mbak Cynthia ya. Oke, sekarang Mbak Wiwi. Yang awal ya Ustazah, apa hukmal jahiliyah ya bun. Cakep, oke ya. Apa hukmal jahiliyah ya boguna wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang meyakini agamanya? Nah, jadi ada dua hakam tuh di ayat Al-Maidah 50 tadi ya Mbak Wiwi ya. Jadi kita udah tahu nih di sini jelas-jelas berkali-kali disebutin Allah itu Al-Hakam. Sekarang biar kita tahu seberapa bolehnya seseorang bernama dengan nama Allah, maka sekarang kita harus tahu nama Allah itu ada dua kategori. Satu, nama-nama yang hanya Allah Ta'ala yang boleh. Ya, nama-nama yang cuma Allah Ta'ala saja yang boleh bernamakan dengan nama-nama tersebut. Itu yang pertama. Nama-nama yang hanya Allah Ta'ala saja yang boleh bernamakan dengan nama-nama tersebut. Nama-nama yang hanya Allah Ta'ala saja yang boleh bernamakan dengan nama-nama tersebut. Ini BTW yang di luar kota siapa aja ya di sini ya? Di luar Jakarta. Ya apa? Depok luar Jakarta gak? Biar kita tahu ntar jaga karsa biar pada bisa datang semua ini. Mbak Wiwi bisa datang kan? Udah ada kasih kedipan ini Mbak Wiwi, Mbak Lutfia, Mbak Rizka. Insya Allah. Ustazah. Mila datang Mel. Kalau bisa hadir semua insya Allah kelas tauhid ya. Baik, jadi yang pertama adalah nama-nama yang cuma Allah Ta'ala saja yang boleh bernamakan dengan nama-nama tersebut. Kayak gimana? Kayak misalnya Al-Khaliq, Ar-Rozak, Al-Mutakabbir.
Itu hanya Allah yang boleh, nggak mungkin manusia pakai nama Al-Mutakabir yang paling sombong gitu kan, terus yang menciptakan. Makanya kalau ada nama orang namanya Rahman saja nggak boleh. Dia harus pakai Abdurrahman. Manusia kita nggak boleh pakai nama-nama Allah seperti itu. Kalau udah terlanjur kita harus ganti. Kita harus hati-hati ketika manggil seorang dengan menyingkatnya seperti Abdurrahman, namanya dia kan panggilnya Rahman, nggak boleh. Kita harus panggil dengan nama lengkapnya Abdurrahman kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau urusan nama, kalau kata Shakespeare katanya apalah arti sebuah nama, tapi kalau buat kita sangat berarti nama itu. Kayak misalnya eh, Rahmat. Kalau Rahmat saja manggilnya kalau bisa jangan sampai salah ngomong. Saya gini, temannya nyari nih ke rumahnya Rahmat. Bu, ada Rahmat nggak? Nggak ada. Itu aja kalau di imam masjid atau saya di Jepang tuh itu disalahin. Ya, kenapa? Nanti nggak ada Rahmat di rumah itu gitu loh. Begitu hatta Jadi seperti itu, hati-hati. pakai Abdullah ya. Ya pokoknya Bu Rahmat di mana? Misalnya si ibunya bilang, oh sebut nama lengkapnya anaknya siapa gitu loh. Ya, jadi jangan bilang misalnya namanya Abdurrahman, manggilnya Rahman aja, jangan. Rahman ada nggak Rahman? Kayak kita nggak hormat banget sama Allah. Itu kayaknya bahasanya sangat Oh, sangat iya. sangat sopan Oh, ya ayah kan? saya tuh, ayah saya Abdurrahman tuh Om. Nah, kalau saudara-saudaranya gitu manggil Rahman, Rahman gitu. Nah itu nggak boleh tuh. Oh, udah Mm-mm. nggak ada sih saya. Oh, si Rahman gitu. Ya, emang begitu kan kita Betawi kan. Aneh ingat banget pelatih. Tapi ini bukan Betawi ya, Aceh. Oh iya, Aneh ingat juga tuh punya dulu pelatih pelatih drama namanya Kak Rahman gitu kan. Tapi kan nggak boleh ya itu nama Allah Taala ya. Jadi sekarang kita udah tahu, kita lebih berhati-hati. Jadi yang pertama tadi nama-nama yang cuma Allah Taala saja yang boleh bernamakan dengan nama tersebut. Manusia jangan banget pakai nama itu. Yang kedua, nama-nama yang nama-nama Allah yang manusia juga boleh menggunakan nama tersebut. Nama-nama Allah Taala yang manusia juga boleh menggunakan nama-nama tersebut. Nah, kalau kayak gini bolehnya apa? Rohim boleh. Ya, rohim boleh. Kenapa? Dalilnya ketika Allah Ta'ala mensifati Nabi SAW dalam salah satu firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat 128. Izin nanya Monggo. kalau Khalid boleh nggak Khalid? Khalid boleh lah. Khalid kan Khalid boleh. nggak ada di dalam Asmaul Husna. Iya. Mbak Boleh. kita nyebutnya sangkolik biasanya gitu ya. Oh, Kholik apa Khalid? Khalid. Khalid Pakai D. sama Khalid beda Iya. Mbak. Bukan pakai ki kan? Bukan? Bukan. Nggak apa-apa. Kayak Ustadz Khalid kan, Khalid bahasa lama. Iya. Boleh sayang, boleh. Yang Kholik yang nggak boleh. Iya, siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ini Nabi SAW dijabarin sifatnya sama Allah Ta'ala bahwa dia itu bahwa dia itu penyantun dan penyayang buat orang-orang yang beriman. Dan Nabi itu SAW tuh Masya Allah dia tuh tahu banget penderitaan kita. Nabi itu ibaratnya kita tuh susah, dia lebih susah lagi mikirin kita susah gitu. Ya, kemarin ngobrol sama Winda tentang bab janais yang Rasulullah aja pas malaikat maut datang itu aja pakai izin dulu gitu ya kan. Malaikat maut sama malaikat Jibril itu datang ketika Rasulullah sudah detik-detik sakaratul mautnya. Jibril minta izin dulu, malaikat maut mau masuk, boleh nggak? Ini seumur-umur baru ini dia izin masuk, biasanya dia nggak pakai izin gitu kan. Berapa coba umurnya Jibril ya, Pak? Hah? Seumur umur dibilang berapa coba umurnya Jibril? Kata Jibril dan dia tidak pernah yang namanya izin dulu untuk masuk. Jadi saat ini dia izin, boleh nggak dia masuk ya Rasulullah? Boleh. Nah, ketika dicabut nyawanya itu sampai berkeringat dan Nabi bilang, nanti umatku ngerasain ini enggak? Kalau bisa umatku jangan dong ngerasain sakit kayak gini, kata Nabi SAW.
Jadi dia lagi kesakitan gitu pun yang dipikirin umatnya. Sampai malaikat Jibril berpaling. Nah, Rasulullah nanya, kenapa kamu berpaling? Kamu jijik lihat aku. Enggak ya Rasulullah, siapa yang tega ngeliat engkau tuh kesakitan? Kata Jibril kayak gitu. Tapi tetap di kepalanya Rasulullah mah kita doang yang dipikirin, subhanallah. Masya Allah ya. Muhammad sallallahu Sama alaihi kita. wasallam wa barik alaihi. Jadi di sini selain Rohim, ada lagi nama yang boleh yaitu Basir, ya. Basir boleh ya Basir. Di Quran surat Al-Insan ayat 2. Al-Insan ayat 2. Nah, nggak boleh Malik. Kalau nama Malik, kalau bisa pakai Abdul Malik. Jadi dia hambanya si raja ini gitu. Abdul Malik. Nanti kalau dipanggil juga jangan Malik saja. Maka itu ya karena kita karena nggak ngerti ya nama-nama ya. Jadi kepanggil harus harus lengkap Abdul Malik. Kalau daftarnya sih nggak ada, Mbak. Tapi gini, kalau nanti misalnya mungkin memang mau, makanya itu kalau orang-orang kan kasih nama itu suka hati-hati ya. Coba lihat ya di nama-nama nabi kita. Nama-nama nabi kan satu doang dan itu nggak ada. Kadang-kadang ada yang itu nama ajem. Apa ajem tuh nggak ada artinya nama itu. Ya kayak Ibrahim, Yunus, Yusuf, ya kan Yahya apa Idris misalnya. Kemudian pokoknya Mbak Rizka patokan kita di dalam kitab ini kalau ngasih nama kira-kira nama Allah yang nggak boleh yang gimana lihat artinya aja. Ya tadi kan Kholik nggak boleh karena kan pencipta. Kalau Malik Kemudian malaikat, misalnya iya niatnya sebenarnya pakai nama kalau Malik boleh. Di antara semua nama malaikat Malik yang boleh. Kemarin ada penjelasannya. Jadi khusus nama Malik itu boleh. Sorry ya Mbak Putri, alhamdulillah saya karena Mbak Rahman aja saya jadi ingat. Nama Malik itu boleh karena itu tadi ngambilnya dari ada nama malaikat. kalau yang lain nggak boleh. Kayak misalnya dinamain Jibril, ya Mikail itu sebenarnya itu makruh. Tapi kalau Malik boleh. Karena Malik itu setengah dia unsur malaikat, setengah memang boleh dipakai sama manusia gitu penjelasannya. Ntar saya cari lagi ya. Pokoknya kalau cuma Malik itu yang boleh. Maka ada Malik bin Dinar ulama kan, ya. Kemudian eh Basir itu kenapa Basir itu Al-Insan ayat 2 dia itu artinya melihat. Sungguh telah kami ciptakan manusia dari jasmani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Jadi Basir boleh, Sami'an Basiro boleh. Juga kalau pakai nama Aziz gimana? Boleh. Ya, Aziz boleh. Suratnya dalil surat Yusuf 51. Qalatim ra'atul aziz al-ana khosol haq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas shodiqin. Istrinya Al-Aziz, sang raja berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggoda dan merayunya dan sungguh dia termasuk orang yang benar. Jadi ini perkataan termasuk juga perkataan saudara-saudara Nabi Yusuf kepada eh, raja ya di surat Yusuf ayat 88. Ya ayyuhal aziz katanya gitu kan. Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sungguhnya Allah memberi balasan kepada orang bersedekah. Nah, di sini di antara nama-nama Allah yang boleh untuk selain Allah, ini beda lagi ya. Di antara nama-nama Allah yang boleh untuk selain Allah adalah Al-Hakmu, Al-Hakamu. Kok boleh sekarang nih Al-Hakam? Kita jelasin ke bawah. Yang boleh untuk selain Allah di antara nama-nama Allah adalah Al-Hakam. Dalil surat An-Nisa 35. Surat An-Nisa 35. Wa in khiftum syiqaqu bainihima fa ba'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha iyurida islaha yut yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Kalau keduanya bermaksud untuk mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Teliti, Maha Mengenal. Kalau ada suami istri lagi ribut, hampir-hampir mungkin pengennya pisah, harus ada perwakilan dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Untuk apa? Untuk mendamaikan.
Bukan dikomporin ibu-ibu, didamaikan ya. Oke, An-Nisa ayat 35. Oke, Mbak Rizka silakan. Nanti balik lagi ya, kalau masih bisa. Jadi dari penjelasan tadi, udah kita tahu bahwa yang boleh buat manusia pakai Al-Hakam tuh boleh. Tapi kenapa Nabi ngelarang Abu Syuraih tadi pakai Al-Hakam? Ada pertanyaan kan? Karena sebab penamaannya itu yang bermasalah. Ya, sebabnya dia menamakan itu, niatnya namain itu, dibilang Abul Hakam itu, artinya asal muasal penyebutan Abul Hakam itu di situ masalahnya. Jadi dia bukan bukan Al-Hakam semata, tapi dia dikasih gelar karena setiap orang yang bermasalah datang ke dia dan kayaknya orang tuh udah merasa dia paling bijak gitu loh. Nah, takutnya kan nanti jadi bergantung sama si Abul Hakam ini. Jadi akan seakan-akan dia benar-benar yang pemegang hukum gitu. Itu yang bikin nggak boleh. Julukan Abul Hakam udah terkenal banget buat beliau di seantero kota itu gitu. Jadi Nabi kenapa yang ngelarang untuk menutup celah-celah kesyirikan. Kalau misalnya Abul Hakam itu dipakai karena bukan sebab tersebut, bisa jadi gelar itu tidak akan dilarang oleh Nabi SAW. Ya kan di syariat boleh menamakan orang dengan nama Al-Hakam tuh masih boleh seperti Al-Hakam, Al-Aziz, Ar-Rahim masih boleh. Ibnu Hajar rahimahullah aja menyebutkan bahwa banyak para sahabat yang bernama Hakam. Nah, pasti Nabi tahu dong hal itu kan, dan Nabi nggak memerintahkan mereka untuk ganti nama, ya. Jadi ada di sini penamaan Abul Hakam itu pada asalnya boleh, tapi dilarang bagi Abu Syuraih karena sebab-sebab tertentu. Ini kesimpulannya. Kesimpulan dari bab ini adalah penamaan Abul Hakam itu pada dasarnya boleh. Tapi di hadis ini dalil kita yang kita punya dalil satu-satunya ini, kenapa di situ Nabi melarang Abu Syuraih pakai Abul Hakam? Karena sebab-sebab tertentu. Ih, Mbak Rizka, ini padahal udah selesai loh. Ustazah mau nanya dong. Monggo, silakan. Ya, Ustazah kalau gelar ya kayak di daerah kan kalau saya kan orang Sulawesi Tenggara. Jadi untuk yang laki-lakinya itu kan pakai laode ya. Kalau perempuan tuh pakai waode gitu. Nah, Oh, itu laki-laki. Bapak laki-laki laode, kalau perempuan waode gitu. Nah, itu bapak saya dari dulu tuh anti banget gitu pakai itu gitu. Saya nggak paham juga sih kenapa gitu. Jadi cuma la aja gitu. Kalau di kampung saya kan kalau laki-laki la, kalau perempuan wa gitu. Tapi kalau kata kakek nenek harusnya pakai ode, ada ode-nya lah, ode. Cuma bapak saya tuh nggak mau gitu. Artinya Saya kurang. ode. Jadi dia kayak keturunan ini gitu loh, bangsa kayak Andi. Kalau di Makassar kan Andi gitu ya. Oke. Iya. Mm-mm. Terus yang Mbak Wima Kalau maksudnya pemakaian nama itu tuh saya ini sih maksudnya anak tuh patokannya kan bapak saya. Bapak tuh kan maksudnya beliau tuh Masya Allah gitu, solih banget gitu ya. Jadi kadang penasaran kenapa ya kok bapak nggak mau ya dipakein laode gitu, apa emang nggak boleh gitu ya dalam Islam gitu saya mikirnya. menjaga, kalau aneh mikirnya Bapak pasti kayak Nabi tadi SAW, sikap kehati-hatian. Jangan sampai nanti pakai nama ini seakan kita merasa kita berbeda dengan mereka. Satu, ya. Eh, punya perasaan merasa lebih bangga lah karena kita bangsawan dan sedangkan orang lain enggak. Itu tadi sih kalau aneh rasa sih mungkin beliau menjaga dari sisi kehati-hatian hatinya si pemilik nama ini. Dan itu tadi benar. Tapi kalau dari sisi bahasan kita kali ini dengan bahasan kemarin Malikul Amlak, Qadil Qodat, Sahansa segala macam, Laode, Waode, Andi kayaknya belum bisa kita kategorikan nama yang kebangetan kayak apa ya? Puncak banget lah ya, enggak sih. Ya kayak semacam mungkin Raden, ya kan? Terus kan kayak Raden Ajeng. Itu cuman apa ya? eh kita juga nggak bilang kasta kan Mbak ya, cuman sekedar Gelar. gelar ya gitu ya. Kasta, tapi kalau Jawa kasta, Mbak. Oh kasta itu ya. Bukan itu Kasta. gelar itu bahkan kalau Jawa bisa beli itu sekarang Raden Roro tuh RR tuh Bisa beli. Raden bisa beli masuk keraton tuh bisa ada silsilahnya tuh bisa beli Ustazah kok sekarang.
Sekarang. Oh iya, Sekarang kan ngomong. Soalnya gini, setahu masalah setahu aku tuh itu kasta kan. Jadi Dulunya yang kerajaan itu kan, darah Bangsawan, biru, sejenis cicakan itu kan maksudnya kan? darah biru. ini Iya. Mbak Wiwi sama kayak Ane nih Mbak. Ane dulu juga kalau di Lombok kan ada lalu sama baik ya. Kalau laki-lakinya lalu, kalau perempuannya baik. Dan kita juga itu tingkat-tingkatannya ada lalu, ada baik, ada tuh bagus, ada apa namanya denda, ada raden kayak gitu. Nah, konon katanya kakeknya bapaknya dari kakek Ane pun nggak mau pakai gelar itu, tapi alasan beliau adalah kalau kita pakai gelar ini kita dakwahnya ntar susah, maksudnya nggak keterima ke semua kalangan. Itu kalau beliau pikir gitu udah kita umum aja. Kalau saya dengar gitu. Nah, jadi Ane mikirnya mungkin bapaknya Mbak Wi sama ya biar berbaur lah mungkin ya sekaligus menjaga hati gitu ya. Jadi insya Allah kalau itu tadi baru tahu juga tuh itu bisa dibeli sekarang tuh di Jawa itu ya. Subhanallah ya. Ada aja orang ya. Kita kalau pakai gelar itu tambah panjang lagi nama kita. WOD Saidah Murtafiah. Kasih RR depannya. Ya, udah RR. Aduh udah Mm-mm. RR. Ya. Tambah hajah lagi, ya kan? Hmm. Nah, Terus belakangnya berapa? Ustaz yang mau nanya, kalau yang tadi kan nama Allah gitu kan ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rahmat kan ya nggak boleh kan, Ar-Rahmat kan? Rahmat, tapi rahmatnya bukan nama Allah ya, maksudnya gini, itulah saking kehati-hatiannya para ulama dan orang alim di atas kita, mereka saking hati-hatinya karena itu tadi, gimana kalau kamu namanya siapa? Rahmat dibilang kan ya, Rahmat Fajri namanya. Ada temannya suami, temannya abahnya anak-anak waktu itu. Saya ganti ya kamu jadi Yunus, diganti tuh beberapa nama teman-temannya abahnya anak-anak tuh di sana diganti, ada nama Rahmat diganti jadi Yunus. Kenapa saya nggak boleh pakai nama Rahmat? Sekarang bayangkan kalau kamu lagi nggak di rumah lalu teman kamu datang, Bu Rahmat ada nggak ada Rahmat di sini, nggak ada Rahmat di rumahmu nanti gitu. Itulah kehati-hatian orang alim maksudnya. Hmm. Terus Nah, itu kalau zaman yang angkatan saya nih Ustazah, kan itu kan kita nggak ngerti itu begitu, apalagi anak bocah kan waktu itu. Kan namanya siapa, dipanggilnya siapa, pakai julukan itu loh Ustazah. ya Rahmat, belakangnya jadi mat, jadi Mamat. Tuh kan? di Itu. Tapi kalau untuk unsur kehati-hatian bukan mendingan kamai mat sekaligus ya kan? Nggak itu begitu. Gimana Ustazah kalau gitu? mending begitu. Berarti lebih selamat yang itu dipanggil sama anak-anak bocah begitu. Ya, Mamat mana Mamat ya mendingan begitu. Ya kan? Kayak Oh, kalau oke. Mamat kan jadi nggak ada artinya kan? Betul. Iya, gitu loh. Ya, jadi ya alhamdulillah makin kita belajar kita makin tahu. Nanti kita bisa kasih juga nama buat anak-anak cucu kita. Cila anak cucu kita, cucu-cucu kita maksudnya. Hati-hati jadinya. Jadi itu ya, ada nama lah Allah. Ibrahim aja jadi Abim. Iya, Ibrahim dulu atau di Jepang saya manggil bukan Abim sebenarnya. Manggilnya Baim. Baim ya. Ada yang manggil Baim, ada yang manggil Abim. Tapi saya biasa manggil Ibrahim Ali. Nah, dia bahasin dirinya itu dari kecil tuh Ibrahim Ali. Tapi karena belum bisa lengkap Bali. Makanya kadang manggilnya Bali. Sebenarnya namanya dia, jadi bukan Abim. Yang manggil Abim sama Baim itu teman-teman. Jadi gitu ya. Di sini eh pertanyaan Mbak Rizka seperti tadi ini, tapi Mbak Rizka udah nggak ada ya. Saya kasih dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim rahimahullah juga yang penyusun buku kitab Ad-Dawa. Beliau bilang begini, nanti saya bagi ke kelas. Termasuk penamaan yang terlarang adalah menamai dengan nama Allah Tabaraka Ta'ala, maka tidak boleh menamai dengan nama Al-Ahad, ya dicatat ya, yang nggak boleh nih ya. Al-Ahad, As-Somad, lalu Kholik, pakai ki, Kholik, Rozak, ya Rozak, karena apa, dan seterusnya ya, yang memang semua ini khusus buat Allah. Terus kalau untuk raja, gelar, nah ini bisa juga menjawab pertanyaan Mbak Wiwi. Kalau untuk raja atau untuk gelar, selama dia nggak pakai nama ini nih ya, mungkin masih boleh. Jangan pakai kohir. Kohir pakai ki ya. Kohir. Kohir. Lalu az-zohir. Setelah az-zohir, al-batin.
Al-Qahir, Az-Zahir, Al-Batin, Al-Jabbar, ya, Al-Jabar nggak boleh. kagak boleh. Gelar buat seseorang raja tuh nggak boleh Al-Jabbar. Waduh, keren banget dipakai Al-Jabbar. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, Lalu itu jadi nama masjid. iya, lalu Al-Mutakabir, Al-Mutakabir parah banget. Al-Mutakabir, Al-Mutakabir, lalu Al-Awwal dan Al-Akhir. Al-Awwal dan Al-Akhir. Ini saya kasih ke grup aja biar aman. Karena dari kitab Tuhfatul Maudud, biar ketahuan sumbernya ya. Bentar. Saya kopas dulu ke grup. Kalau Latif kayaknya masih boleh deh, tapi pakai Abdul Latif ya. Jangan pakai Al saja. Kalau pakai Al itu seakan-akan dialah si Latifnya. Jadi kalau pakai Abdul Latif boleh, Abdul Matin boleh. Ini kalau di Asmaul Husna ini itu tadi yang dibilang boleh hanya pas Rohim kan. Terus di mana lagi tadi yang boleh? Terbatas ya. Basir, Basir boleh. Is, Kalau Matin itu artinya apa ya? Al-Matin ya? Al-Matin. Hmm. Gimana apa ya? Kita lihat artinya aja dulu biar kita selamat. Ustazah ini yang nggak boleh kalau untuk menamakan seseorang gitu Ustazah ya. Mm-mm. Kalau nama tempat gitu boleh. Contohnya Masjid Kayak Al-Jabar. itu. Gitu. Ya boleh kan kita tempat Bukan Oh. orang. bukan orang kan tempat kita bersujud. Kita bahasanya kayak Hmm. menamakan rumahnya Allah gitu kan. Oh. Jadi emang dikhusus buat nama orang gitu ya Ustazah ya. Nama manusia, nama seorang hamba ya, seorang hamba yang Mm-mm. memang diciptakan. Iya, nggak boleh Al-Matin, Abdul Matin boleh, hambanya Al-Matin itu kuat, teguh, kokoh tuh kata Mbak Lin. ya. Karena kalau dia pakai Al-Matin saja dia karena kan Matin ini kan kalau memang dia ditanya artinya apa? Artinya biar dia jadi orang yang kuat, teguh, kokoh. Sedangkan diambil dari Asmaul Husna dan itu kan menunjukkan kokohnya Allah, kuatnya Allah. Nah, kita harus pakai Abdul Matin, hambanya dari yang maha kuat gitu. Sumber utama kekuatan itu kan kalau bahasanya ya. Di surat Az-Zar 58. Contoh penerapan sifat al-matin nih ya. Ini biar Mbak Putri tambah jelas ya. Contoh penerapan sifat al-matin ini yang dimintain pertolongan ketika kita lagi sangat-sangat kesulitan. Itu maksudnya al-matin. Terus yang dijadikan sumber inspirasi biar kita tetap kuat dan sabar itu dari al-matin. Jadi kalau kita pakai ke makhluk, bener sih Mbak Lin, biar kata Google juga emang kuat, teguh, kokoh memang si Mbak Lin. Jadi kalau pakai ke nama orang, kalau bisa pakai Abdul Matin. Jadi kalau orang itu namanya Abdul Rohim, dipanggil Rohim saja masih boleh. Kalau Abdul Rahman, panggil Rahman aja nggak boleh. Beda kan? Kenapa? Karena Rohim itu udah bukan khusus nama Allah. Bukan nama khusus bagi Allah dia. Kalau Rahman jelas-jelas nama khusus bagi Allah. Gitu ya. Kenapa Rohim gak khusus nama bagi Allah? Tadi udah saya kasih dalilnya. Rohim sudah sempat Allah sematkan menyebutkan bahwa Rasulullah SAW juga penyantun, penyayang. Jadi udah Allah kasih untuk Rasulullah kan. Nah karena Rasulullah juga sama manusia biasa sama seperti kita, maka kita boleh pakai Rohim. Itu aja dalilnya. Ya Mbak Wiwi ya. Jelas insya Allah ya. Kenapa Abdurrahman gak boleh dipanggil Rahman? Kenapa Abdurrahim boleh dipanggil Rohim? Karena Abdurrahman, Rahman ini nama Allah. Kalau Abdurrahim, Rohim itu sudah sempat disematkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabinya SAW di surat At-Taubah tadi. Udah dicatat kali ya? At-Taubah 128 kalau nggak salah ya? Insya Allah ya. Jadi dia penyantun dan penyayang pada orang yang beriman. Itu sifatnya Nabi SAW. Sekarang gini, kita ngomong soal nama lagi.
Tadi saya bilang kalau kata orang di luar bilangnya Shakespeare itu bilang apalah arti sebuah nama, tapi kalau kita nama itu justru sangat berarti kalau dalam agama kita. Nama itu punya pengaruh besar buat pemiliknya. Nama itu punya pengaruh besar buat pemiliknya. Kalau kata Imam Ibnul Qayyim lagi, bahkan ini dalam kitab Zadul Ma'ad ya. Jadi kitabnya Ibnul Qayyim itu benar-benar semua tentang hati itu. Sebenarnya kalau dari Tazkiyatun Nafs kita tuh kalau ganti kitab tuh ke Zadul Ma'ad. Cuman Zadul Ma'ad ini 6 jilid, subhanallah. Satu jilid satu kitabnya tebal minta ampun. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau bilang bahkan nama-nama itu punya pengaruh terhadap yang dikasih nama. Dan yang diberi nama akan terpengaruh dengan nama-namanya dalam hal kebaikan, kejelekan, ringan beratnya, ramah dan lembutnya, dan kekasarannya. Itu punya pengaruh sama karakter si orang itu sendiri, subhanallah. Ya, ini sekarang saya kasih lagi ke grup. Silakan dibaca ntar. Teman-teman pernah nggak nemu orang sesuai sama namanya, karakter dia? Oh, pernah. Contohnya, Umumnya yang Eh, malah nggak sama, Om. nah itu kalau aneh sama Mbak Lin sama mikirnya, malah kadang karakternya kebalikan sama namanya. aku Jadi Mbak Lin dia, pernah dikasih tahu Kayak saya nih, kayak saya kan. siapa namanya aku lupa. apa itu? Kalau di tajwid kan belajar tajwid itu ada matlin nih kan, ya. Matlin ya. Dibaca lembut gitu kan. Saya mah ada nggak ada lembut-lembutnya. Jadi kalau saya ngaji itu ini mata pelin gitu kan. Pada cekikikan aja teman-teman gitu. Yang dibayar Itu muka gue yang nggak ada itu cuma lembut-lembutnya dibaca gitu. 2 harokat, coba dibaca 6 harokat, jadi mungkin lebih itu kan, lebih lembut. Iya, linnya nggak panjang sih. Coba linnya ini 2. Mm-mm. Jadi Aduh. layin ya maksudnya mat layin ya, lin. Iya, Lin. Kan Jadi katanya lembut katanya gitu ya. benar. Tapi urut tajwid itu kan matlin kan ada matobi'i, matlin gitu kan. Tapi kita Lembut. mah denger Sementara Balin saya lembut. katanya Kita mah denger lembut aja tuh suaranya Balin. Aku Masya punya teman Allah. namanya Akbar. Dia selalu merasa hebat, Oh, bukan besar. Dia selalu merasa, wah pokoknya kalau ngomongin egosentrisnya luar biasa lah. Dan selalu bilang ini karena gua Akbar, terbesar gitu. Nyebelin gitu jadinya. nah itu Karena jumawa banget dengan namanya gitu. Jadi seolah-olah bener-bener yang ya orang lain nggak ada yang benar, yang benar cuma gue karena gue adalah si Akbar itu. subhanallah ya. Berarti orang tuanya itu ngasih pengertian begitu dari kecil. Nah, kayak nama Asia. Asia tadi mungkin nama anak yang Mbak Rahma ya, Asia. Hmm, Maksudnya kan fenomena. Asianya Fir'aun ya, yang Ya. memang. Hmm. Nah, nanti kalau misalnya kayak orang nulis itu jangan dipakein seperti jangan dipakein ain dan pakai short. Walaupun dibaca sama nih Asia. Mm-mm. Kalau misalnya udah Asia, udah jangan pakai SH tapi Asia gitu kan Mbak ya. Iya. ASIAH. YASIYA. Iya, Asia. Ah, Ya, udah benar itu. Tapi kalau ASHIYA misalnya, udah salah. Coba. Gara-gara ketempatan atau kesempilan huruf H, arti jadi apa? Yang durhaka. Asia. Serem Asia. banget ya. Ya, Aduh, alhamdulillah selamat ya. amat alhamdulillah. Serem Jadi itu. ini dari Ibnu Agak Umar. diganti nama bikin bubur merah putih ya. Iya. Aman ya aman. Dari Ibnu Umar. Seorang anak perempuan, ya anak perempuan Umar dulunya itu namanya Asia. Maka ketika dia datang ada Rasulullah diganti sama Rasulullah dijadiin namanya Jamilah. Jadi cantik. Jadi makanya waktu itu banyak banget para sahabat yang anak-anaknya lahir dia datang dibawa kepada Nabi SAW dengan harapan biar Nabi itu ganti nama mereka dengan nama yang terbaik. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu beliau berkata, aku pernah punya anak yang baru lahir, lalu aku serahkan kepada Nabi SAW, lalu beliau memberinya nama Ibrahim dan mentahnik itu dikunyahin kurma ya. Dan setelah itu beliau mendoakannya dengan keberkahan lalu beliau mengembalikannya kepadaku. Jadi nama itu bisa bawa pengaruh buat orang-orang yang dikasih nama. Maka orang Arab mengatakan setiap orang akan mendapatkan pengaruh dari nama yang diberikan kepadanya. Itu kata orang Arab. Orang Arab percaya banget. Setiap orang akan mendapatkan pengaruh dari nama yang diberikan kepadanya. Maka kita kalau kasih nama ke anak tuh memang sambil ada doanya kan. Biar dia jadi anak yang kayak misalnya kayak tadi apa nama anaknya dikasih nama apa namanya
apa ya contohnya ya, yang biar jadi orang yang penyayang. Oh, Mbak Rahma misalnya, pasti bapaknya pengen dia jadi orang yang eh, penuh kasih sayang kan gitu kan. Tahu-tahu suka marah dah. Nah, Dia sama Mbak Lin gitu ya. Kemudian pengaruh lainnya lagi, dari nama terbaik seseorang bisa tahu bagaimanakah orang tuanya. Oh, Win ya. Orang tuanya dapat kita tahu dari nama anaknya. Apakah orang tuanya itu soleh atau tidak? Orang Arab bilang apa? Dari namamu aku bisa tahu bagaimana ayahmu. Subhanallah. Itu pepatah Arab tuh ya. Min ismika a'rifu abaka. Dari namamu aku bisa tahu bagaimanakah ayahmu. Asik dah. Masya Allah. Sekarang eh kalau ada pertanyaan, wajib nggak orang buat ganti nama? Sekarang kita rinciin dulu. Ya, kalau kita mau rinciin pertama nih, misalnya pertama, teman-teman tulis pertama. Wajib nggak kita ganti nama? Pertama, dianjurkan. Ya, yang pertama dianjurkan. Kalau apa? Kalau namanya mengandung makna buruk, walaupun nggak ada unsur kesyirikan. Maknanya nggak bagus, walaupun dia nggak ada unsur syirik. Jadi pertama dianjurin. Jadi boleh kalau tidak Dianjurkan. Kalau iya, namanya punya arti yang buruk, walaupun tidak ada unsur kesyirikan. Ya kali gitu, saking semangatnya nyari di Quran, nama anaknya dikasih nama Jahanam, Al-Baqarah. ya Al-Baqarah. Tapi kalau ganti karena misalnya ini anak sakit-sakit mulu. Boleh. Jadi bukan karena nama ini boleh ya gitu ya. Ternyata kalau Atau bilang semangat, ada keberatan nama. nah ini Beberapa kalau nama. nah, ini kalau dalam Tibun Nabawi itu ada ilmunya tuh Mbak Rahma. Ternyata nama itu juga kalau kepanjangan juga bisa ada efek juga ke anak. Tapi Ada itu bukan syirik ya? ada keberatan, ada Hmm. kalau dalam Tibun Nabawi itu bisa bisa ditelusuri. Ini juga baru dapat kemarin ya, Masya Allah, ternyata dari nama pun ternyata ngefek juga ya, pantesan. Subhanallah deh, kita kalau benar-benar emang mendalami ilmu Tibun Nabawi itu Masya Allah komplit banget. Jadi kalau ada bilang orang keberatan nama mungkin atau apa atau sakit itu bisa jadi iya. Ya. Unsur dia panas atau dingin cocok nggak dengan nama yang dikasih kayak gitu. Insya Allah ya. Jadi pertama seberapa boleh sih kita seberapa wajib sih ganti nama? Satu dianjurin kalau nama itu punya makna keburukan walaupun dia nggak ada unsur syirik. Misalnya apa namanya? Hazen, kan sedih artinya. Hazen. Terus zahem, zahem itu artinya sempit. Terus tadi Asyah, wanita yang bermaksiat. Jadi kalau kita lihat dari sini emang nggak sampai wajib ya, tapi dianjurkan. Ustazah, nama saya itu Ustazah. Nama saya. Siapa nama ini, Mbak Heni? Itu kalau arti bahasa Inggris artinya kayak Al-Baqarah. Oh Itu serius? sapi, itu sapi betina. Kalau Henny itu ayam betina. Hayo, ketahuan bapak saya nggak bisa bahasa Inggris waktu dulu. Jangan Dan diartikan. jangan bapaknya tulis Hujan Ryan jadi Rian. Ya tuh, Ryan. Ada yang namanya Windy, teman saya Windy. Angin-anginan berarti. Macem-macem aja. Bener, iya. Ada Windy. Ini di kelas kita kagak angin-anginan ya Win ya? Iya. Itu Winda. Tapi pakai W, bener Windy. Belakangnya pakai Y gitu. Ya ada di Iya, kelas ada Windy Windy. tahu Bukan sama. Winda, Ada Windy juga. ada. Oh, ada Winda, ada Windy. Iya kan tuh. Bagaimana tuh Ustazah Kalau nasib kami? kalau mamaku Kami. dulu katanya kenapa dikasih nama Winda tuh biar menang, menang, Winda gitu. Oh, Kalau Kalau dia bilang dikasih nama dipakein da tuh biar nggak apa dia bilang ya manusia nggak melulu menang, aneh banget ya kontradiktif cepet banget katanya sudah menang, udah selalu menang. Jadi Winda. antara ngarep tapi diantisipasi juga ya. Iya, Iya. jangan. Takut kena jumawa atau gitu. Iya, bagus. Ini tadi itu nggak bisa patokan karena dia patokannya bahasa Inggris. Yang kita pakai ini bahasa Wow. Oh, eta nggak ngerti nanya eta mau gimana? Iya, Nanti nggak apa-apa. Mbak Heni misalnya nggak apa-apa. Kalau kita jadiin ke dalam bahasa Arab kan tidak ada artinya nggak masalah. Oke. Heni nama lengkapnya Berarti siapa? apa? Nama lengkapnya.
Itu kepanjangan itu saya juga dan nggak ada artinya Ustazah. Kayaknya saya masuk Tibu Nawawi. Tibu Nawawi. Bapak saya ini namainnya gitu. Insya Allah. Nanti jadi Ummu Sem- Abdullah sama Ummu Ya, Aisyah. amin 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 insya Allah. Makasih Ustazah ya. Nah, jadi di sini Ibnu Musayyib dari ayahnya dia menuturkan bahwa ayahnya yaitu kakeknya Ibnu Musayyib pernah datang kepada Nabi SAW. Lalu dia bertanya, siapa nama kamu? Ayahku bilang, namaku tuh Hazan. Lalu beliau bersabda, Nabi ya, namamu jangan Hazan lagi, namamu Sahal. Sahal itu mudah. Ya Allahumma la sahla illa maja'al tahu sahla, gitu kan doanya ada ya. Maka ayahku berkata, tidak, aku nggak akan merubah nama yang pernah diberikan oleh ayahku. Jadi Nabi ini ngobrol sama bapaknya si Hazen ini, si bapaknya ngotot nggak mau ganti nama karena nama buat anaknya itu pemberian dari ayahnya, pemberian dari kakeknya si Hazen. Kata Ibnu Musayyib tahu nggak? Maka sejak itu dia tetap aja kelihatan sedih setiap bersama kami setelah peristiwa itu. Nabi lo mau ganti nama ditolak loh. Akhirnya dia jadi orang yang sedih sepanjang masa. Ya, artinya di sini seandainya memang hal itu sesuatu yang wajib, pasti Nabi udah ngotot tidak akan membiarkan sahabat itu mempertahankan namanya. Nabi biarin kan. Cuman ya kesian pada akhirnya orang itu jadi sedih aja bawaannya. Itu tadi dianjurkan ya. Yang kedua wajib. Ya, yang kedua wajib. Kalau nama itu mengandung penghambaan diri kepada selain Allah. Wajib kalau artinya nama itu mengandung penghambaan diri kepada selain Allah. Contohnya apa? Abdul Ka'bah. Hmm. Iya ada orang namain Abdul Ka'bah. Dia hambanya Ka'bah kan nggak boleh. Abdul Nabi dan segala macam. Mengandung apa tadi? Mengandung penghambaan diri kepada selain Allah. Mengandung penghambaan diri kepada selain Allah. Para ulama sepakat atas keharaman setiap nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah seperti Abdul Amr, Abdul Ka'bah dan yang semisal. Berarti kalau nama lu siapa? Ina, panjangannya Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajiun. Nikahnya nikahnya sama cowok namanya Tony, namanya siapa? Syaitoni Rojim, ya. Nah, kesimpulannya ya, kalau ganti nama gimana? Perlu nggak ngulang akikah? Ya kagak perlu. Ganti nama aja gitu ya. Hal yajibu tagiri al ismi izaka nama anahu ghairu jayid. Boleh nggak emang kalau kita ganti nama kalau emang artinya nggak bagus ya boleh. Nah, maka kesimpulan dari bab kita kali ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, beliau berkata dianjurkan mengubah nama kepada yang lebih baik kalau nama itu mengandung hal-hal yang terlarang. Seperti halnya Nabi SAW mengubah sebagian nama yang mubah dan tidak perlu mengulangi akikah sebagaimana dikira oleh sebagian orang awam. Biasa yang ribet tuh orang kampung, ganti nama pakai akikahan lagi. Akikah itu sekali seumur hidup gitu ya. Mau siapapun namanya ya. Siapapun mau diganti nama 3-4 kali, nah, akikah mah sekali aja. Kono. Saya kalau kelamaan kena AC kayak puyengnya sampai gimana gitu ya. Ya Allah, usia memang nggak bisa berdusta. Senior. Ya, saya senior. Baik, sampai di situ. Sekarang kita ke kandungan bab ini. Wajib, yang nomor 1 ya, wajib memuliakan asma sifat Allah. Dilarang memakai nama atau kunyah yang dapat mensejajarkan dirinya dengan Allah. Walaupun dia nggak bermaksud demikian. Jadi kalau ada orang bilangin, aku nggak bermaksud begitu, ya sekarang gue bilangin, itu arti begitu. Gitu ya. Yang kedua, Jadi kasih jawabannya gitu. ya nggak usah ketemu aja gue malu ya gitu ya. Yang kedua, akan mengganti nama yang tidak tepat untuk memuliakan asma Allah. Jadi kalau dia tadi ya Abdurrahman atau namanya Rahman saja atau Martin, Roy Martin salah ya, pakai R ya. Lalu yang ketiga memilih nama anak yang tertua untuk kunyah sebagai nama panggilan. Ya kira begitu. Insya Allah Mbak Putri jelas ya.
Mbak Mila, Mbak Atika. Dari tadi nggak kelihatan. Mbak Atika, Mbak Nia, Mbak Heni, itu Umu Abdullah karena belum menikah. Mbak Putri juga boleh pakai Umu Abdullah atau Umu Aisyah karena belum punya anak. Tapi insya Allah kalau kita belajar berkunyah begitu, insya Allah jadi afirmasi. Semoga Allah Ta'ala mudahkan semua urusan teman-teman. Yang belum menikah, Allah segera ketemu jodohnya yang soleh. Ya, soleh, mapan, tajir, pokoknya sayang sama dia dan keluarganya. Yang belum punya anak juga Setiap Amin. biasa ada nanti doanya. berikan Ya Rabbal alamin. yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, insya Allah sampai di sini dan kita omongin soal ntar insya Allah kita mau kajian offline ya teman-teman. Semoga bisa dipersiapkan. Semoga kita pertengahan Januari bisa kumpul bareng. Mungkin namanya nanti kajian akbar karena ada 3 kelas yang ikut bergabung jadi akbar. Jadi bukan kita doang, tapi teman-teman kelas tauhid ini jadi tuan rumahnya. Oke? Oh, ya, tuan rumah. Kita bisa semua Mbak Lutfia, Mbak Wiwi, Mbak Putri, Mbak Mila, Mbak Atika, Semoga Mbak Lin. semoga Allah mudahkan semuanya. Mudahkan semoga Allah kasih kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah, amin, amin. Ya. Ada Ada yang lagi terkait nama? apa tiba-tiba pengen ganti nama? Itu tidak dianjurkan, nggak usah, nggak apa-apa, tidak diwajibkan kalau buat saya ya kan. Iya, Tipang aja betina doang lu mah nggak apa-apa kali lu. Kalau aneh Itu pernah mikir kayak Mbak Lin, aneh kan namanya kan udah Sayyidah Murtafiah pula. Sayyidah itu kan yang dihormati, dia nyonya. Murtafiah itu yang diangkat. Tapi aneh mikir apa ya? Ya Allah, gue selama sekolah suka dihina mulu sama orang. Di sini kenapa? Gara namanya. Kagak dia nggak tahu nama, cuman ya gitu sejarahnya seperti itu ya. Oh, Begitu loh kira-kira. Jadi emang kadang-kadang nama itu nggak ujian nama juga ya buat yang bersangkutan gitu kan. Pernah ketemu pengutil di Polres kan, pas ditanya namanya, namamu siapa? Bagus Pribadi gitu. Serius Win, gue denger banget namanya Bagus Pribadi. Tapi dia pengutil gitu kan. Jadi emang aku tuh apa? dengar-dengar ada ya nggak dengar arti-arti yang ternyata berpengaruh gitu ya. Langsung gue berondong pertanyaan ke emak gue ke Mama kenapa aku dikasih nama ini? Artinya apa? Artinya apa? Ternyata dia punya tiap kata tuh dia punya ininya sendiri gitu kan. Oh ya, nggak bisa marah. Tapi Damai. Damayanti kan emang maksudnya kayak biar damai kan. Biasanya Iya, orang damai di hati maksudnya dia bilang gitu. damai Damai di. di hatinya dia. Nggak. Mbak Winda Damayanti namanya ya? Iya, nanti kan jadi artinya kemenangan yang si paling menang katanya yang membuat damai di hati gitu. Terus yang Padahal aminin Sama laki adik gua saya Ani. namanya Maybe Damayanti. Apa? Adik saya namanya Maybe Damayanti. Nama Nah, Nia Damayanti apa kabar? Damayanti artinya tuh kata mamaku ya damai di hati gitu. kalau ada yang Mbak Lin, Medi Damayanti. Iya. Berarti dia saudara kembar yang tertukar sama Winda nih. Maybe yes, maybe not. Lin, Maybe. itu Winda Damayanti kalau dibilang si pemenang yang membuat damai di hati, berarti kalau kita pakai bahasa Arabnya cakep loh namanya. Siapa bahasa Arabnya? Mau gue ganti nih. Nama Yantinya itu kita pakai Qurrata Ayun. Jadi, Ya kan Qurrata Ayun tuh penyejuk pandangan mata. oh iya, Masya Allah. Jadi Banget. terlekur. Ente Qurrata Siapa? Ayun keluarga ente, Qurrata Ayunnya Abah sama Umi. Iya elah. Masya Abah Allah. Solehawat dah. udah main dah. Jadi yang ini yang untuk nama pakai bahasa Arab aja kan, nggak berlaku Ya, buat. yang pakai bahasa Arab. Heeh. Kayak misalnya kayak Mbak ini bilang, saya artinya ayam kagak masuk itu. Kita lagi ngomongnya dari sisi. Siap, usai. Itu misalnya ganti juga, tapi gara-garanya kan ya maksudnya sakit terus nanti biar nggak sakit-sakit itu gimana tuh? Padahal namanya kan nggak ada hubungan sama Arab-Arab ini. Itu jadi sirik atau gimana? Mungkin dia masuknya Arab-Arab cemas kali, Mbak. Nih, tergantung keyakinan dia dan niat dia untuk mengganti. Apakah dia sangat meyakini bahwa nama itu memang benar-benar bawa pengaruh, gitu kan? Maka tadi saya bilang kalau pakai ilmu Tibun Nabawi ada Mbak, ada penjelasannya. Tapi kan Jadi, kalau Nabawi mungkin untuk nama Arab juga nggak gitu. bisa nama biasanya juga bisa. Oh. Nanti dilihat dari karakternya, dilihat dari riwayat bapak ibunya, bahkan misalnya kayak ada riwayat bapak ibunya mungkin pernah cerai misalnya, ini juga akan mempengaruhi karakter si anak juga. Ternyata subhanallah luas banget. Makanya juga kaget tuh subhanallah.
Jadi kalau kita mau tahu apakah unsur orang itu dianya dingin atau panas, makanan yang cocok sama dia apa, penyakitnya memang sunatullahnya pasti akan dia punya tuh apa, dan apakah penyakitnya termasuk medis atau tidak gitu kan. Itu semua ditelusuri, ditanya dulu sampai riwayat dia anak keberapa, berapa bersaudara, ada riwayat keguguran nggak dulu ibunya. Itu semua ada hubungannya, Mbak. Kalau jadi misalnya kayak Winda saya anak ketiga nih dari 4 bersaudara. Dengan anak ketiganya teman saya 4 bersaudara juga, tapi karena dia pernah ada keguguran itu agak beda kita kayak gitu loh. Jadi nggak sama semua rumusnya subhanallah. Makanya emang pantesan ya menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat karena emang kagak kelar-kelar kita belajar. Ya kan? Ya Allah. Ada yang nanya kelas tauhid itu sampai kapan? Aku bilang sampai kitabnya habis. Nah, kitabnya habis kapan kata dia? Ya sampai Anda kuat dan tahan menghadapi kelas-kelas ini dia. Dan sampai hari ini orang itu tidak ada kabarnya. Nah, ada kisah tuh seorang syekh kan, seorang syekh ini ngajarin kitab tauhid dan itu sudah 6 kali bolak-balik, khatam balik lagi, khatam balik lagi. Sampai suatu hari begitu memulai lagi tuh kitab Mbak Rahma, Mbak Winda, Mbak Wi semuanya nih ya. Begitu mau dibuka lagi, mungkin saya pernah cerita mungkin Mbak Cynthia masih ingat. Begitu dia mau buka lagi kitab itu, muridnya pada nanya, "Syekh, kita kapan dong ngaji yang lain? Tafsir kek, apa kek, jangan ini mulu dibolak-balik lagi," katanya gitu. Kata Syekhnya cuma senyum. Begitu senyum, Syekhnya ngomong gini, "Tadi waktu aku mau jalan ke sini, di jalanan tuh ada di rumah orang tuh kok dia nanam kepala ayam," kata dia gitu kan. Nanam kepala hewan lah apa gitu. Eh, katanya niatnya biar apa ngebangun rumah itu nggak ngalami bala musibah. Ceritanya sambil lalu aja Syekhnya dan murid-murid juga cuma dengerin doang, udah mereka belajar. Ketemu lagi minggu berikutnya. Si saya ngomong lagi, ternyata yang aku lihat yang saya lihat kemarin katanya nanam kepala hewan itu bukan buat nolak musibah, tapi ternyata di rumah itu memang terjadi itu perzinahan. Jadi seorang anak menzina ibunya sendiri gitu kan. Mereka pada pada emosi. Wah, nggak bener tuh bawa kayak gitu deh. Syekhnya senyum. Kata syekhnya gini, kalian ya sama dosa yang mungkin masih bisa Allah ampunin segitu ributnya. Giliran kemarin saya bilang mereka nanam kepala hewan buat menghindari bala, kalian diem aja. Padahal itu kan kesyirikan. Udah, sekarang buka lagi kitabnya digituin mas syekhnya. Jadi artinya Makan tuh kitab. Kalau gue jadi syekhnya gue ngomong gitu. Makan ya, tuh kitab. itu 6 kali bolak-baliknya ternyata tauhidnya masih belum nancep banget Oh, kan. rata-rata. Kayak gini, contoh kayak kita sekarang. Kita misalnya menyikapi berita pembunuhan kayak kemarin anak kecil yang ngebunuh neneknya misalnya kan. Seorang anak kecil ngebunuh neneknya, ngebunuh bapak ibunya kan kayaknya kita kan kaget banget kan. Tapi teman-teman yang mungkin rumah atau temennya atau saudaranya kerabat yang masih suka datang ke paranormal pada masih biasa aja. Bener nggak? Ada nggak yang marah ngadepin keluarganya yang datang ke ini disareatin, diiniin, diituin, dirajah, pada diem. Gimana? Darurat Enggak tahu kok, itu cuman baca tarot doang gitu Ustazah. tuh. Padahal Ya, yang kemarin tuh urusan si Gus Anu sama Gus Anu tuh yang sama Kang S kan heboh banget ya. Nah, Di balik berita itu tuh ada kecurangan ya, mohon maaf ya, ada kalau ada orang yang terkait dalam itunya kami juga denger gitu juga. Ada pemilihan ya terkait pilkada kemarin, ada beberapa paslon-paslon itu yang datang ke orang-orang yang pinter sarjana tapi sekolah kagak gitu. Itu banyak orang yang tahu ya diem-diem aja. Malah heboh sama tukang es yang tiba-tiba dikasih umroh ya kan. Sama ya gitulah. Orang nggak bisa lihat prioritas tuh, ya belum bisa lah melihatnya. ngelihat siapa tuh yang dulu pakai klonteng-klonteng gitu kan ngelilingin stadion apa tuh? Ya, kayak gitu pada diem Yang aja. buat pawang hujan itu, Ya, Dewi kan siapa itu? Ya tuh, ha? itu kan jelas-jelas syirik kan. Iya. Itu di Pemberantasan videoin lagi di masuk TV lagi. pakai kembang lah apalah kan syirik. Mereka diem. Tuh ya, jadi itulah Iya. makanya kenapa kita tuh perlu banget belajar tauhid kalau dibilang sampai kapan? Sampai mati. Sampai sebelah kaki kita udah benar-benar nginjek surga, selesai. Kan Insya gitu. Allah ya. Semangat ya buat teman-teman di sini ya. Nggak akan selesai kita sampai mati kita. Amin. Semoga sehat semua. Ya, kita Amin. Sehat semua.
Oke, jazakumullah khairan katsiran. Saya serahkan ke Mbak Winda. Alhamdulillah karena malamnya sudah semakin dingin, nggak tahu ya nggak di sana di Depok kayak dingin banget kali ini. Memang benar dingin benar. Makanya tadi saya Eh, kepala teng-teng gitu. seharian tadi menghujan dan mengpileknya makin menjadi. Baik, alhamdulillah mari kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Sampai berjumpa kembali. Semoga Allah mudahkan. Semoga kita diberi kesehatan, rezeki, dan kembali bertemu offline. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih teman-teman semuanya. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.